Kalau di Indonesia misalkan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Ustadz Unang itu tentang hukum agama dibolehkan. Tetapi hukum sosial kan kita. Ya. Kan bahwa ulama juga menikah, ternyata dia belum nikah sampai sekarang, belum poligami gitu. Jadi contoh ya harus beli contoh oleh beliau ya. Kecenderungan laki-laki memang poligami. Kecenderungan perempuan itu adalah monogami. Ya, poligami adalah tema yang seksi, serius, lucu, sekaligus juga ilusi. Berpikirlah secara panjang. Iya. Siap dohiriyahnya dan harus siap batiniyahnya, siap mentalnya dan lain-lainnya. Dan terakhir mungkin untuk wanita, tadi juga dikatakan oleh Pak Dokter bahwa takdir Allah, qada Allah, takdir Allah, siapa yang tahu. Iya. Ketika misalnya seandainya ada suami Anda yang berpoligami, lillahi ta'ala kita pasrahkan kepada Allah ujian untuk seorang wanita, dan itu pahalanya sangat besar. Bukan poligaminya tapi sabar dalam ujiannya. Oh, sabar dalam ujiannya ya. Ilham Maulani Channel inspiratif dan informatif kembali menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Ilham Maulani Channel, berjumpa kembali dengan saya Ilham Maulani di acara yang populer, terkenal, dan cetar membahana sampai luar angkasa, yaitu Ngobrol Pak Ilham, ngobrol penuh inspirasi dan ngobrol penuh informasi. Hari ini saya berada di sebuah tempat, yaitu Dapur Ustadz miliknya Bapak Ustadz Undang Ubaidillah di sekitar Sukanagara ya Pak Undang ya, Sukanagara, termasuk Ciberem atau Purbaratu ini? Purbaratu. Kita akan berbincang-bincang bersama Kiai Asep M. Tamam dan Bapak Ustadz Undang Ubaidillah dengan tema atau topik yang sangat menarik, menghibur dan menginspirasi, yaitu poligami ramai di wacana, sepi di realita. Mari kita ikuti obrolan yang inspiratif ini. Assalamualaikum Pak Asep dan Pak Ustadz Undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep dan Pak Ustadz Undang, apa kabar nih Pak Asep dulu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat dan lapar. Jadi setelah kita wawancara nanti kita makan di dapur Ustadz ini nih. Pak Ustadz Undang gimana nih? Sehat? Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan sehat. Saya sekarang ke Pak Asep Tamam dulu nih. Pak Asep, sengaja saya mengambil tema poligami ramai di wacana, sepi di realita. Bagaimana, apakah betul Pak Asep ini poligami tersebut seperti yang saya ungkapkan tadi? Iya, poligami adalah tema yang seksi, serius, lucu, sekaligus juga ilusi. Ilusi ya. Apa kaitannya dengan tema tadi nih? Ramai di wacana, sepi di realita. Apa betul itu? Ya, karena memang di antara kesenangan bagi kaum laki-laki yang sudah beristri, yang sudah punya anak, itu ketika harus berkumpul dengan sesama jenisnya. Tema yang paling menarik yang diperbincangkan itu tidak ada yang melebihi tema poligami. Ya, itu wacana yang sangat menyenangkan, bisa sampai berjam-jam ngobrol, tetapi pulang dengan tangan kosong. Pengakuan. Ya, jadi ya kata ilusi itu adalah kata yang paling tepat, menggambarkan tentang bagaimana kompleksitas tema ini antara harapan dengan realita, cita dan fakta. Cita dan fakta. Antara dasain dengan dasolin. Antara dasain dan solin. Antara cita dan fakta. Ya, antara harapan dan kenyataan ya. Pak Ustadz Undang gimana nih? Betul gak poligami ini ramai di wacana tapi sepi di realita nih Pak Ustadz Undang? Sebenarnya itu tergantung ya. Tergantung karena menurut saya ramai di wacana
tapi sepi di Realita, realita. Tidak begitu juga. Kenapa? Tidak begitu ya. Tidak begitu. Mohon maaf saya ada perbedaan dengan Bagus Pak nih. Asep Tamam. Bapak Asep Tamam ya. Karena beliau itu cuma bicaranya Ilusi, ilusi, karena ya. realitanya seperti itu. Karena menurut saya itu banyak sebenarnya yang melaksanakan poligami, tapi tidak mau Di-expose ya? gitu. Karena mungkin dalam pandangan-pandangan masyarakat, Ya. ya terutama wanita-wanita, Ya. masih banyak yang belum bisa menerima masalah poligami ini. Ya. Padahal itu kan hal yang diperbolehkan. Iya, dan lumrah juga ya. Lumrah ya. Termasuk keinginan beliau ya. Tapi sampai sekarang subhanallah Allahu akbar. Saya cuma bisa berdoa. Berdoa saja ya. Ya. Sekarang kembali lagi ke Pak Asep nih, Pak Asep. Mengapa itu disenangi oleh para lelaki ketika ngobrol-ngobrol atau kumpul-kumpul berbicara tentang poligami? Apakah tidak ada tema lain yang lebih menarik begitu, Pak Asep? Ya, karena yang saya baca ya dalam beberapa tafsir menyebutkan bahwa kecenderungan laki-laki memang poligami. Poligami, Kecenderungan perempuan itu adalah monogami. Monogami ya. Jadi dari sejarah, terutama dalam konteks kehidupan umat Islam, itu sebetulnya poligami itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu dengan latar belakang sosiologi dan histori ya. Bahwa pada kenyataannya memang sebelum Islam juga orang-orang Arab itu sudah berpoligami. Bahkan ada yang sampai belasan istri. Nah, ketika turun surat An-Nisa itu, maka pada akhirnya mereka membatasi jumlahnya menjadi 4 saja. Jadi dari sana gitu, irisan sejarah itu mengalir terus sampai ke Indonesia atau ke negara-negara lain di dunia lah gitu, bahwa pada umumnya memang poligami identik dengan Islam. Kita sangat jarang ya berwacana tentang poligami dalam perspektif agama-agama yang lain, hanya dalam agama Islam, karena memang Rasulullah SAW pun berpoligami. Kemudian para ulama juga berpoligami, para sahabat juga berpoligami. Gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Karena memang hukum agama itu bersejalan dengan hukum sosial. Kalau di Indonesia misalkan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Ustadz Unang itu tentang hukum agama dibolehkan. Tetapi hukum sosial kan kita. Hukum sosialnya laki-laki yang berpoligami itu dibully, dihabisi, lalu kemudian dicari-cari kesalahan-kesalahan sehingga mereka yang berpoligami itu kemudian secara sosial dihakimi. Nah, betul. Beda antara masyarakat yang mana hukum sosial itu bersejalan dengan hukum agama. Hukum agama, iya, baik. Kalau tadi Pak Asep dilihat dari sisi seorang lelaki, sekarang Pak Ustadz Unang, mengapa seringkali oleh perempuan itu berbicara poligami, ya kebanyakan kok tidak disenangi oleh kaum Hawa ini? Bagaimana ini? Mengapa bisa terjadi demikian nih, Pak Itu Ustadz mungkin Unang? Pertanyaannya tanda kutip karena tidak semuanya, tidak semuanya perempuan sangat mendalam seperti ya. itu, ya. Ada juga banyak perempuan-perempuan yang setuju terhadap poligami. Mungkin karena pendidikan kita terhadap wanita-wanita tersebut yang kurang. Bagaimana menjelaskan masalah poligami? Itu adalah kewajiban, terutama dikatakan bahwa ulama juga menikah, ternyata dia belum nikah sampai sekarang belum poligami. Gitu. Jadi contoh ya harus beri contoh oleh beliau ya, beri contoh, memberikan apa dokter, memberikan ya sebelum kepada orang lain kita memberikan pencerahan terhadap wanita-wanita kita terhadap wanita kita, istri kita. Bagaimana itu poligami itu sebenarnya menurut perspektif Islam yang tadi dikatakan oleh Pak Dokter. Berarti sebetulnya tidak juga ya, banyak juga perempuan yang berbicara poligami dan dan siap di poligami. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang suami memberikan sebuah pemahaman kepada istri atau kepada perempuan-perempuan lain. Baik, Kang Asep Tamam, sekarang sebetulnya apa konsep poligami menurut agama Islam itu?
Ya, saya sebelum menjawab ya, pengen memberikan kesan dulu ya. Oh, kesan terhadap Pak Ustadz Udang tadi ya. Ternyata yang saya selama ini tahu tentang pengamat randa ini itu ternyata memiliki konsep yang berbeda ya dari konsep-konsep pada umumnya. Ya, bagus betul. Berarti memang sudah mendalam. Kalau mendalam. saya hanya wacana-wacana, ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan dosen-dosen di sela-sela setelah istirahat mengajar gitu. Dan ternyata memang saya jauh dari lingkungan yang sebenarnya lingkungan mereka-mereka yang berpoligami. Kalau sepertinya ini ada dua pertanyaan. Apakah memang ini juga penerawangan? Apakah memang juga karena pengalaman teman-temannya gitu? Oh iya. Karena memang teman itu sangat berpengaruh dengan temannya. Kalau saya boleh dikatakan tidak memiliki teman yang seperti itu. Kalau beliau sepertinya selain punya teman yang seperti itu juga mungkin memiliki teman-teman randa, teman-teman perempuan yang memang memiliki konsep yang seperti tadi. Konsep yang siap ya. Yang siap untuk di poligami. Yang selama ini mungkin saya hanya berkutat di dunia yang teori ya. Dan dunia teori. Ternyata saya dapat pengalaman wawasan seperti ini. Tadi pertanyaannya apa, Pak Ilham? Konsep poligami menurut agama. Nah, sekarang mungkin silakan dibahas bagaimana nih konsep poligami atau arti poligami sesungguhnya menurut agama Islam nih. Ya, poligami dalam Islam itu kan mengacu kepada dua ayat Al-Quran yang sepertinya berbeda. Yang satu fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Para lelaki biasanya mendapatkan harapan dari ayat itu, ayat bahwa ayat itu seakan-akan seolah-olah memberikan ruang bagi laki-laki untuk menikahi 2, 3, 4. Dan para ulama juga berbeda pendapat tentang masna wa thulatha wa ruba' itu, apakah memang 2, 3 atau 4 atau memang 2, 3, 3, 4 dan seterusnya ya. Atau ada juga yang menafsirkan 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9, ada juga yang seperti itu. Ada yang seperti itu, berbeda. Tetapi umumnya yang kita pahami itu hanya 4 saja, karena konteks sejarahnya di zaman Nabi ya yang memiliki lebih dari 4 itu dicerai. Oh, dicerai itu ya. Tetapi juga di ayat yang lain ada mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu benar-benar tidak akan mungkin bisa berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu memang berkeinginan kuat untuk berlaku adil itu. Nah, tetapi saya mendapatkan ilmu ya dari Pak Profesor Akil Munawar. Akil Munawar ya. Ya, bahwa ayat yang pertama tadi diakhiri dengan kalau tidak bisa adil satu saja. Oh, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah gitu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Fa ma malakat aymanukum. Iya. Satu saja. Jadi artinya laki-laki umumnya melihat makna masalah tawaruba. Tidak melihat ujung ayat itu sebetulnya lebih cenderung ke satu. Berbeda dengan misalkan ayat yang kedua yang ujungnya itu bahwa Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita. Artinya kalaupun misalkan kita tidak adil, tetapi karena kita berusaha untuk bersikap adil seadil-adilnya, maka ketidakadilan itu kemudian kalau itu kemudian dilakukan setelah kita berusaha semampunya, ya Allah Maha mengampuni. Jadi dua ayat itu harus dipahami sampai ujung, bukan setengah-setengah ya. Nah, jadi konsep Islam tentang poligami itu bisa konsep secara konseptual, yaitu yang barusan ayat Al-Quran. Ada yang memang faktual bahwa Rasulullah SAW itu melakukan itu. Kemudian para sahabat yang lain juga melakukan itu, para ulama juga melakukan itu. Jadi sebetulnya tidak ada konsep Islam seperti itu. Konsep Islam itu sangat-sangat fleksibel ya. Tetapi ya pada kenyataannya kita
bukan terhalang ya, dihadapkan dengan antara hukum agama itu dengan hukum sosial. Ya. Itu konsep poligami menurut Islam ya. Sekarang Pak Ustadz undang nih. Kira-kira menurut Islam itu orang itu boleh berpoligami dengan syarat-syarat tertentu kan? Nah, kira-kira menurut Pak Ustadz undang apa saja nih syarat-syarat kalau kita bermaksud untuk poligami itu? Yang Pak Undang ketahui begitu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dipahami masalah poligami. Ya. Poligami itu hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Ya, itu termasuk pengalaman yang di pinggir saya. Ya. Dari dulu bicara poligami tapi sampai sekarang Sulit untuk dilaksanakan. Termasuk host juga sulit nih Pak Undang. Host itu saya sendiri sulit. Dari dulu karek pau panggih, karek wau kamari. Itu menurut informasi. Nggak, banyak ya. Ketika ingin berpoligami itu syarat-syaratnya mungkin minimal seorang laki-laki, misal Prof. Dr. Asep Tamam ingin berpoligami, pertama bisa adil. Adil dalam artian bukan hanya napakah dohiriyah, bukan hanya napakah batiniyah, perhatiannya bagaimana kepada yang ke satu, yang kedua, ulah kakatilunya dok, Prof. Da dua ge acannya di dinya mah kitu. Adil kahiji, nu kadua dalam hal berbagai macam adil. Mampu ya. Mampu secara ekonomi, mampu secara ilmu terutama itu. Hari ini banyak orang yang mampu secara ekonomi tapi tidak mampu secara ilmu. Dan dia tidak berani untuk berpoligami. Nah, itu termasuk mampu juga dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Gede kahayang tapi eueuh bisa. Pas didinya. Secara ekonomi mampu, ilmu mampu, kawan. Kayak Pak Ustadz Unang, adil, mampu, terus apa lagi nih? Mampu ya, adil, mampu, apa ya? Ada kaitannya dengan istri, harus minta izin ke istri kak? Itu di dalam hukum perkawinan diatur sebenarnya harus minta izin, walaupun di dalam rukun nikah itu tidak ada. Nah itu yang jadi masalah. Karena laki-laki itu tidak berani meminta izin terhadap istri, sehingga terjadilah pembohongan kawin kayak gitunya tuh bebeja ka pamajikan. Bebeja ka pamajikan. Jajal geus mawa pamajikan nu baru nya tanapi anu kedua. Ieu kahayangna teh kitu. Mal bebeja heula kitu. Nikah tidak ada restu dari istri, tidak ada izin dari istri, sehingga kesininya terjadi bohong. Sehingga terjadilah hal-hal istilahnya yang diinginkan menurut agama, sehingga kan itu yang menjadikan dosa itu seperti itu. Walaupun secara di dalam rukun nikah tidak ada rukun yang mengatakan harus izin terhadap istri. Iya Pak Undang. Pak Asep Tamam nih, Pak dosen, Pak Ustadz Asep Tamam. Tadi oleh Pak Undang dikatakan adil, mampu, kemudian ada izin istri. Nah sekarang istri yang bagaimana yang bisa membolehkan kita sebagai suami untuk berpoligami? Kondisi istri yang bagaimana nih? Ya sebetulnya ada aturannya ya. Ketika seorang laki-laki akan berpoligami, kalau memang hukum negara dengan hukum sosialnya tidak bertentangan, maka tidak ada kesulitan bagi suami untuk berpoligami. Yang kesulitan yang barusan secara panjang lebar itu dijelaskan oleh Al-Mukarram Al-Mukarram itu adalah pohode. Ya, ketika hukum agama dengan hukum sosial seperti di kita itu beriringan sejalan. Maka sebetulnya jika perempuan itu sudah mengizinkan, seperti yang di video-video viral itu akan lancar-lancar saja. Meskipun memang untuk itu beratnya bagi seorang suami itu adalah bukan untuk adilnya. Ya, adil itu adalah kewajibannya, tetapi lebih ke bagaimana meluruskan niat. Jadi bukan sekedar untuk pelampiasan nafsu, bukan untuk bersenang-senang, tetapi sebetulnya ketika Rasulullah berpoligami juga banyak pesan-pesan penting dari poligami Rasulullah SAW itu yang betul-betul ketika dikorek-korek oleh orientalis tentang Rasulullah berpoligami,
mencari titik lemah dan Titik kesalahan lemah. di sana, maka ternyata tidak ada yang mampu untuk mendapatkan Titik data lemah itu ya. atau dalil tentang itu. Rasulullah menikahi itu dengan niat yang lurus, yang itu sebetulnya harus dipedomani oleh laki-laki yang mau berpoligami. Kenapa saya tidak jadi berpoligami, tidak jadi Kenapa? berpoligami? Karena memang ya itu bukan sekedar Bukan untuk wanita. urusan adil dan tidak hanya untuk urusan kawan itu, tapi untuk apa? Iya, untuk apa ya? Kenapa, nah? Jadi luruskan niat dan tujuannya ya. Iya. Nah, Hmm. ya kita kan belajar dari Rasulullah itu Iya. berpoligami, misalkan dengan Siti Hafsah, dengan Siti Aisyah itu untuk mendekatkan kekerabatan Iya, iya, iya. dengan sahabat terdekatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab. Atau mungkin secara politis, misalkan Iya, Rasulullah iya. menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Iya, iya. Rasulullah menikahi Juwairiyah binti Al-Harith. Atau secara kemanusiaan mungkin seperti Saudah binti Jam'ah atau Ummu Salamah. Atau mungkin dengan Ummu Habibah ya, Iya, Hindun binti Abu Sufyan. Itu memiliki orientasi visi misi yang jelas. Tidak sekedar itu ya. babalagaan, Iya. tidak sekedar gengsi sosial dan lain-lain lah gitu. Ada misi dakwah ya mungkin Ada ya. misi-misi, bahkan misalkan ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsh itu kan di sana ada tuntunan ya bahwa pada akhirnya orang-orang Islam itu boleh menikahi mantan istri anak angkat. Rasulullah memiliki anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Kemudian menikah dengan Zainab binti Jahsh. Kemudian di sana terjadi sesuatu yang tidak sekufu katakanlah dan lain-lain sehingga mereka bercerai. Dan setelah habis iddahnya Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsh. Nah itu untuk mengajarkan hukum baru dalam Islam yang sebelumnya itu dilarang untuk menikahi mantan istri anak angkat. Nah jadi niat-niat suci, tujuan-tujuan mulia itu, Betul. apalagi Rasulullah menikahi hanya Siti Aisyah saja yang masih perawan, semuanya janda. Dan itu ada unsur-unsur pendidikan, unsur-unsur hukum, unsur-unsur dalam bahasa. Kalau saya apa gitu. Iya. Nah, jadi sampai hari ini tetap wacana. Tetap Apa yang wacana. disampaikan oleh beliau itu sebetulnya hanya heureuy saja. Iya, betul. Hanya heureuy, hanya susuganan cenah-cenah pret. Jadi jadi betul. ya itu pada kenyataannya memang berkutat pada itu. Jadi menarik kalau misalkan kita dihadirkan Dihadirkan tokoh yang sudah berpoligami, baik laki-lakinya maupun dan perempuannya saya ya. tidak punya arah ya, jalur Iya. untuk itu. Kalau beliau sepertinya bukan banyak hanya belasan. celah beliau ya, Iya. banyak koneksi untuk Biasa kesana. bertemu, berteman dan bahkan bersahabat dengan mereka-mereka. Iya. Ya, mengambil saripati ilmu, mencari celah, dan juga kita tidak kemudian menutup mata, menutup kemungkinan besok lusa ngebledak. Iya. Ternyata beliau yang Baik Pak Ustadz Asep Tamam, sekarang kita ke Pak Ustadz Unang nih. Pak Ustadz Unang kan banyak laki-laki yang mengatakan bahwa poligami kan sunnah Rasul begitu. Sementara kalau kita mengacu pada sunnah Rasul, itu Rasulullah menikahi Aisyah kan setelah Khadijah wafat ya Pak Asep ya. Ya. Nah, sekarang berarti kalau misalkan Pak Ustadz Unang mau poligami berarti harus menunggu wafat dulu dong istri pertama. Bagaimana itu Pak Ustadz Unang? Tanggapan Pak Ustadz Unang itu? Ada mikirnya. Mikir iya. kalau itu bukan poligami. Oh itu apa aja? Bukan poligami ya? Itu poli itu kan banyak. Iya. Gami itu dari game, Mhm. main. Yunani. Bahasa Yunani ya, poligami. Iya, Jadi, enggak. Kebalikan dari monogami ya? Ya kalau misalkan menunggu wafat, Iya, lalu berarti- kemudian menikah lagi itu bukan poligami. Poligami ya, Itu tapi menikah lagi. Menikah lagi ya. Iya. Baik Pak Ustadz Unang, begini. Bagaimana nih kalau ada kasus Pak Ustadz Unang? Kita tidak bermaksud untuk berpoligami, tetapi ternyata istri datang ke kita. Misalkan suamiku, saya rela kalau Pengalaman suamiku tanya- misalkan ingin menambah istri lagi untuk berpoligami misalkan. Pengalaman Sekarang khusus. bagaimana kalau itu menimpa ke Pak Ustadz Unang? Istrinya datang, bahwa silahkan Pak Bapak suamiku untuk berpoligami. Harusnya itu pertanyaannya bukan kepada saya ya. Harusnya kepada
ini rekan saya itu persis ya, realitanya seperti itu ya. Mungkin mun teu kasara mun ka abdi masang ngimpi di siang bolong. Masang ngimpi di siang bolong. Ya. Gitu. Kalau ada seperti itu, apakah kita berbahagia? Pak Unang gimana? Atau misalkan kita rada mendog mayong gimana? Secara nurani seorang laki-laki itu tadi dikatakan oleh Prof bahwa sunatullah seorang laki-laki itu yang sering gembira dibicarakan itu masalah nikah. Betul. Ya. Dalam satu sisi ya gembira, tapi dalam satu sisi yang lain kita harus berpikir panjang, berpikir panjang dan matang ya. Harus matang gitu. Kalau poligami itu apakah udah siap segalanya? Itu bukan karena pernikahan itu. Jadi ulah nempono alusna gitu. Ulangan sapoeun dari rumah tangga teh lain sapoe 2 poe 3 poe panjang gitu. Apalagi menyatukan dua hal, dua sifat yang berbeda itu yang sulit itu. Iya. Berarti memang kalau satu istri kan menyatukan aku dan kamu menjadi kita kan satu istri. Berarti kalau kita menambah 2 istri 3 istri berarti menyatukan antara aku dan kamu berarti kan lebih dari satu ya. Dan itu memang satu istri saja sudah kita berbeda karakter agak sulit juga ya. Apalagi 2 dan 3 istri berarti harus betul-betul kalau mau berpoligami. Satu istri juga sudah siunnya. Betul-betul dengan niatan tujuan yang matang ya, dengan persiapan yang matang ya Pak Unang begitu. Iya. Baik, ke Pak Asep Tamam lagi nih. Pak Asep Tamam, kalau ada teman ataupun kita ada kolega laki-laki yang mau berpoligami, apa nih pesan-pesan Pak Asep Tamam kepada teman-teman atau kepada mungkin saya sebagai teman lah, atau misalkan ada Pak Ustadz Unang atau saya yang bermaksud poligami, apa pesan-pesannya begitu? Kalau memang Pak Unang dan saya serius misalkan. Ya bagaimanapun menikah itu adalah ibadah. Dengan satu istri yang bahagia itu tentu anugerah ya. Anugerah gitu. Ya. Apalagi misalkan diberi kesempatan dan di hadapan kita itu tidak ada aral melintang. Lalu kemudian kita menikah lagi berpoligami tanpa ada masalah apapun gitu, menghilangkan permasalahan-permasalahan yang ada di seputar poligami itu, ya kenapa tidak? Ya. Tetapi untuk itu kan sekali lagi apakah ini realitas atau ilusi? Ya. Jangan sampai ini adalah ilusi, adalah harapan-harapan palsu yang setiap laki-laki memiliki arah pemikiran ke sana ya gitu. Dan terutama ini host juga sama sebetulnya. Nah, jadi ketika misalkan ada teman yang seperti itu, tentu kita memberikan masukan, nasihat yang berarti, karena memang urusan ini sebetulnya laki-laki juga semuanya tahu. Betul. Jadi ketika obrolan santai, menggembirakan, menyenangkan bersama teman-teman, ngobrol yang hal-hal seperti ini, kemudian ternyata itu adalah nyata, ada di hadapan. Tentu kompleksitas kehidupan seseorang yang menikah lagi, kan ada tadi ya ditinggal mati, ada yang tagir, ada yang atau tabdil ya, tabdil, ada yang juga ziyadah, ada yang mengganti, ada yang menambah, yang menambah gitu, seperti itu. Ya harus memikirkan panjang-panjang, karena memang kalau memang saya tidak takut dengan hukum sosial, karena agama tidak melarang misalkan, maka derwe gitu. Toh misalkan dia juga akan menunggu hujan reda. Artinya mungkin dalam 1 minggu dibully, diobrolin, tetapi pada selanjutnya mungkin, apalagi kalau misalkan menunjukkan kepada pihak lain, kepada orang lain tentang kebahagiaan dirinya, kelengkapan kebahagiaan itu, maka bagaimana tidak gitu. Nah, tetapi apakah ini nyata atau ilusi? Yang setahu saya memang ini masih dalam posisi ilusi. Nah, jadi akan pada akhirnya kita ya harus memberikan masukan juga kepada pihak yang lain. Apalagi tentu permasalahannya adalah kita juga harus menguasai dan memahami posisi psikologis perempuan ya. Betul. Ya, kalau misalkan di sini ada perempuan, tentu 1 berbanding
1000 atau Sekian, bahkan ya. sejuta perempuan yang mau menjadi bagian yang dimadu. Semua perempuan itu sebetulnya sangat setuju dengan poligami, sangat setuju bahwa laki-laki itu pada menikah. Tetapi seluruh perempuan, 100% perempuan itu berharap bahwa perempuan-perempuan itu bukan dirinya. Pekuai batur poligami asal ulah salaki urang. Ya, betul. Ya. Pak Ustadz undang Uwedila nih sekarang. Tadi pesan kepada laki-laki yang siap untuk berpoligami sudah diungkapkan oleh Pak Kiai Asep Tamam. Sekarang oleh Pak Ustadz undang, apa pesan-pesan kepada perempuan yang siap? Kalau ada misalkan perempuan yang siap di poligami, apa pesan-pesannya nih kepada mereka? Ya, untuk seluruh Ya, perempuan, ya. bahwa masalah qada Allah, takdir Allah itu terkadang tidak bisa dilihat secara mata dohiriyah. Iya. Mungkin secara dohiriyah salaki urang mamanya nun, tapi wallahu alam gitunya, seperti beliau gitu. Wallahu alam duka isu pageto. Pesan saya itu pertama, Ya. bahwa yakini ayat Al-Qur'an pangkihu matobalakum. Jangan sampai mereka itu mencaci maki tentang ayat-ayat tersebut. Bahaya Yakini. itu ya. Suka tidak suka yakini bahwa itu ayat Al-Qur'an yang membolehkan pernikahan. Yakini ya. Yakini. Terus yang kedua nih? Yang kedua, bahwa ketika ditakdirkan seorang laki-laki suaminya menikah lagi, ridho, artinya ridho, sabar atas ketetapan Allah sehingga ketika suaminya menikah lagi. Itu kebanyakan terjadinya perceraian akibat ada misalnya pihak ketiga katanya pihak ketiga itu karena hatinya belum menerima qada dan takdir Allah. Tadi juga dikatakan dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Laki-laki menikah dengan syarat-syarat tertentu, tujuan-tujuan tertentu, tidak sembarangan laki-laki menikah itu. Jangan sampai wahai para wanita ketika melihat orang yang berpoligami, Anda caci, Anda dengki, tapi ketika Anda melihat perjinahan, Anda diam. Itu luar biasa, betul. Pesan yang sangat berharga ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri closing statement dari Pak Kiai Asep Tamam, silahkan. Ya, bebas tentang apa saja closing statementnya ya. Ini ya, bahwa tadi saya salah mengutip ayat Al-Quran. Yang benar ini adalah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thalatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum. Tadi yang saya baca tidak pas seperti ini. Nah, kemudian closing statementnya adalah bahwa takdir Allah pasti berlaku pada siapapun. Ya tentu kita setiap manusia berhak bahagia, harus hidup bahagia. Nah, kebahagiaan itu tentu bukan pada poligami saja, gitu. Tetapi mungkin nilai kebahagiaan ada pada dunia yang lain, misalkan dengan monogami saja. Jadi tidak harus kemudian poligami ini menjadi sebuah ambisi, obsesi. Tetapi kemudian pada akhirnya ternyata tidak mampu untuk memenuhi semua persyaratan dan keharusan orang-orang yang berpoligami. Ya, tentu yang terbaik adalah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, bahwa ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambah. Bukan berarti ketika bersyukur dengan seorang perempuan yang akan soleh, menambah lagi dengan tidak seperti itu. Tapi kita bersyukur saja dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, seorang istri yang soleha, yang berbakti, yang menjadi kesenangan, kebahagiaan kita di rumah. Sebab bisa jadi obsesi, ambisi untuk menikah lagi misalkan, yang dilihatnya hanya sisi positif, keindahan-keindahan itu, pada kenyataannya setelah itu menjadi neraka, yang menyiksa secara lahir dan batin, bukan hanya kepada perempuannya, tetapi juga kepada dirinya sendiri, laki-laki yang tidak kunjung selesai permasalahan demi permasalahan yang melilitnya. Jadi tetaplah wacana poligami ini sebagai sesuatu yang menyenangkan,
sebagai hiburan di kala istirahat antara laki-laki dan laki-laki, dan ya sebagai wacana saja lah. Wacana ya, dan wacana yang sangat menyenangkan ya di balik permasalahan hidup. Bisa jadi dari hati. Ya begitulah begitu. Ya, terima kasih Pak. Sekarang closing statement dari Pak Ustadz Undang, silakan nih. Yang pertama closing saya statement ulah nyerang. Closing dari saya pertama untuk beliau terlebih dahulu. Oh ya, boleh. Janganlah beliau itu hanya sebagai pengamat, tapi sekali-kali harus jadi pelaku. Ya, praktisi pelaku. Ketika pengamat bisa ngamati cobaan yang di lapangan gitu ya. Satu itu untuk beliau. Ya. Yang terakhir mungkin untuk seluruhnya wanita-wanita dan laki-laki, Anda laki-laki boleh saja punya keinginan yang kuat untuk berpoligami, tapi mohon ketika ingin berpoligami, mohon berpikirlah secara panjang. Siap dohiriyahnya dan harus siap batiniyahnya, siap mentalnya dan lain-lainnya. Dan terakhir mungkin untuk wanita, tadi juga dikatakan oleh Pak Dokter bahwa takdir Allah, qada Allah, takdir Allah, siapa yang tahu. Ketika misalnya seandainya ada suami Anda yang berpoligami, lillahi ta'ala kita pasrahkan kepada Allah ujian untuk seorang wanita, dan itu pahalanya sangat besar, bukan poligaminya tapi sabar dalam ujiannya. Sabar dalam ujiannya ya. Terima kasih. Bisa menjadi calon penghuni surga ya, perempuan yang sabar, yang ikhlas itu ya. Gitu. Baik, pemirsa setia Ilham Maulani Channel, ini bincang-bincang yang sangat menghibur, ada seriusnya, ada hiburannya, juga ada guyonannya ini. Saya tidak usah menyimpulkan apa yang diobrolkan dengan Bapak Kiai Asep Tamam dan Bapak Ustadz Undang Ubaidillah. Yang jelas Pak Asep Tamam dan Pak Undang serta saya sendiri sebagai host Ilham Maulani sementara ini masih satu istri dan akan tetap menjadi suami yang istiqomah dengan satu istri, bukan satu di Tasik, satu di Bandung, satu di Jakarta, satu di Jambi, bukan. Tapi sementara ini kita tetap istiqomah dengan satu istri. Tadi dikatakan ataupun diungkapkan oleh beliau berdua bahwa bagi yang bermaksud poligami, berpikirlah secara matang, secara panjang, dan harus introspeksi diri. Apakah dia sanggup? Kalau sanggup ya silahkan. Kalau tidak sanggup ya cukup dengan satu istri saja. Dan untuk perempuan juga, kalau siap untuk dipoligami ya silahkan. Kalau tidak siap ya ungkapkan aja secara terus terang kepada suami masing-masing. Demikian, semoga menghibur, mencerahkan, bermanfaat, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.